Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Aryadin dengan NIM 2401032. Saya di sini akan membawa tema presentasi saya yang berjudul perencanaan anggaran mingguan mahasiswa menggunakan konsep matematika disiplin. Alasan mengapa saya menggunakan tema perencanaan anggaran mingguan mahasiswa menggunakan konsep matematika disiplin itu dipilih karena perencanaan anggaran merupakan hal penting bagi mahasiswa dalam mengatur keuangan agar kebutuhan terpenuhi dengan baik setiap minggunya. Dengan menerapkan konsep matematika disiplin seperti himpunan, logika, relasi, dan fungsi, mahasiswa dapat mengelompokkan pengeluaran, menganalisis prioritas kebutuhan, serta membuat keputusan yang lebih rasional dan efisien. Selain itu, tema ini juga relevan dengan kehidupan sehari-hari mahasiswa dan membantu melatih kemampuan berpikir logis serta sistematis dalam mengelola keuangan pribadi. Baiklah, kita akan masuk ke analisa logika. Apa yang harus kita lakukan di analisa logika? Kita buat minimal 3 pernyataan hipotesis terkait tema yang temanya dan rencana anggaran mahasiswa. Proposisinya itu, P-nya itu mahasiswa membuat daftar kebutuhan mingguan, Q-nya itu mahasiswa membuat batas maksimal pengeluaran, dan N-nya itu pengeluaran mahasiswa menjadi lebih terkontrol. Pernyataan pertama, jika mahasiswa membuat daftar kebutuhan mingguan dan membuat batas maksimal pengeluaran, maka pengeluaran mahasiswa menjadi lebih terkontrol. Bentuk logikanya itu P dan Q maka R. Pernyataan kedua, jika mahasiswa tidak membuat daftar kebutuhan, maka pengeluaran menjadi tidak terkontrol. Bentuk logikanya itu negasi P maka negasi R. Pernyataan ketiga, jika pengeluaran mahasiswa terkontrol, maka mahasiswa bisa menabung. Bentuk logikanya R maka S. Dengan S mahasiswa bisa menabung. Di sini kita akan tentukan nilai kebenaran. Buat kata kebenaran untuk P dan Q maka R, dan cari converse, inverse serta kontraposisi. Di sini kita bisa melihat tabel kebenarannya. Di sini ada P, Q, R, P dan Q, P dan Q maka R, dan R maka P dan Q, dan negasi Q, negasi P dan Q maka negasi R, dan negasi R maka negasi P dan Q. Di sini kita bisa lihat nilainya. 1 ini benar dan 0 itu salah. Di sini P itu benar, salah, dan Q-nya itu benar, salah, salah. Dan R-nya itu benar, salah. Nah, untuk nilai P dan Q itu, jika P dan Q benar, keduanya benar, maka nilai P dan Q itu benar. Misalnya di sini nilai P-nya benar dan Q-nya benar, berarti di tabel P dan Q itu benar. Jika salah satunya salah, maka salah dia itu untuk P dan Q. Jika P dan Q maka R. Kalau benar P-nya benar, Q-nya benar, R-nya benar, maka benar. Jika P-nya benar, Q-nya benar, dan R-nya salah, maka P dan Q maka R-nya itu salah. Nah, begitu pun seterusnya. Baik, di sini kita akan lanjutkan ke poin 2, yaitu analisis himpunan. Apa yang harus kita lakukan di analisis himpunan? Ya, kita harus membuat 3 himpunan yang relevan dengan tema kita. Nah, tema saya kan perencanaan anggaran, berarti himpunan A-nya itu pengeluaran untuk makan. Makan ini seperti kebutuhan pokok, sayur, daging, beras. Ini termasuk himpunan A, pengeluaran untuk makan mingguan. Himpunan B itu pengeluaran transportasi mingguan, yaitu seperti kita mau pergi ke sekolah kan butuh transportasi seperti motor. Nah, motor itu kan butuh bensin. Himpunan C itu pengeluaran kebutuhan sampingan lain biasa dalam 1 minggu. Kebutuhan sampingan ini seperti kebutuhan yang tidak terduga, mungkin kebutuhan token listrik, beli sabun, beli gas, dan semuanya itu termasuk kebutuhan. Nah, di sini kita akan operasi himpunan. Operasi himpunan itu A gabung B, pengeluaran untuk makan atau transportasi, contohnya itu uang makan plus uang bensin. Nah, poin 2 itu, operasi kedua itu A irisan C. Pengeluarannya termasuk makan dan kebutuhan sampingan, contohnya nongkrong di kafe. Nah, poin ketiga, A gabung B dikurang himpunan C. Itu pengeluaran utama tanpa kebutuhan sampingan, contohnya hanya uang makan dan transportasi tanpa jajan. Poin keempat atau operasi keempat itu komplement, semua pengeluaran yang bukan kebutuhan sampingan lain, yaitu makan dan transportasi. Ini contoh diagramnya. Kita akan membuat diagram untuk semua operasi ini. Baik, ini operasi himpunannya
Ini yang poin pertama tadi, A gabung B. A gabung B, ini background-nya ini himpunan A, ini himpunan B. A gabung B, berarti kita arsip yang keduanya, karena ini gabung. Nah, yang kedua itu A irisan C. Di sini irisannya itu di tengah-tengah ini. Ini irisan ini, yang ada di tengah-tengah atau yang keduanya, yang saling lipat tinggi, itulah irisan. Baiklah, poin ketiga itu dalam kurung A gabung B tutup kurung dikurangi C. Nah, A gabung B itu seperti ini. A dulu sama B digabung, diwarnai, baru dikurangi C, dikurangi ini ya C ini. Jadi ini hasilnya, hasil diagramnya. Untuk poin 4 itu komplement C, semua pengeluaran yang bukan kebutuhan sampingan lain, yaitu makan dan transportasi. Diagramnya itu kayak gini, semuanya kecuali C kan, kecuali C berarti himpunan A dan himpunan B itu yang diarsipkan. Baiklah, di sini kita akan masuk ke poin 3, yaitu analisis relasi. Apa yang harus kita lakukan di analisis relasi? Kita itu tunjukkan minimal 2 relasi antara himpunan yang telah dibuat pada analisis himpunan. Misalnya antara mahasiswa dan jenis pengeluaran, dan jelaskan sifat-sifat relasinya seperti refleksi, simetris, dan transitif. Nah, himpunannya itu P itu mahasiswa. Nah, mahasiswa ini ada 3, yaitu Andi, Budi, dan Citra. Ini P-nya ini. Ini itu jenis pengeluaran. Jenis pengeluarannya ada 3 juga, yaitu makan, transportasi, dan sampingan. Jadi relasi pertama ada 1 sama dengan M dan E. Mahasiswa M membelanjakan untuk pengeluaran X. Relasi ini menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan jenis pengeluaran yang mereka lakukan setiap minggunya. Contohnya anggota relasi R, Andi makan, Andi transportasi, Budi makan, dan Citra sampingan. Kita analisis sifat relasinya. Apakah refleksif? Ya, tidak. Kenapa? Tidak semua mahasiswa mengeluarkan uang ke semua jenis pengeluaran. Misalnya Citra ini mungkin tidak mengeluarkan uang untuk transportasi jika ia kos di dekat kampus, kan tidak perlu dia mengeluarkan uang transportasi, kan udah di dekat kos kan, tinggal dia jalan. Nah, sifat kedua apakah simetris? Ya, tidak juga. Kenapa? Jika mahasiswa Andi mengeluarkan uang untuk makan, bukan berarti makan juga mengeluarkan uang untuk Andi. Jadi relasi ini bersifat searah. Poin ketiga atau sifat ketiga, transitif. Apa transitif? Ya, kenapa? Jika mahasiswa A mengeluarkan uang untuk kategori kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok mencakup makanan, maka dapat dikatakan A juga mengeluarkan uang untuk makan. Maknanya, relasi ini menggambarkan berkaitan antara mahasiswa dan jenis kebutuhan yang mereka belanjakan. Melalui relasi ini, mahasiswa dapat mengetahui jenis pengeluaran mana yang paling sering muncul dan dalam perencanaan mingguannya. Relasi kedua, R2 sama dengan dalam kurung S, Y, pengeluaran X dan Y termasuk kategori kebutuhan pokok. Relasi ini menunjukkan hubungan antara jenis pengeluaran berdasarkan kategori yang sama. Contohnya anggota relasi R2 atau relasi 2 dan kurung makan dan transportasi dan makan. Kita analisis sifat relasinya. Apakah refleksif? Ya. Kenapa? Setiap pengeluaran, setiap jenis pengeluaran berhubungan dengan diri sendiri. Misalnya makan adalah elemen relasi 2. Apakah simetris? Ya. Kenapa? Jika makan, transportasi elemen relasi 2, maka transportasi makan juga elemen relasi 2, karena keduanya termasuk kebutuhan pokok. Sifat ketiga, transitif. Apakah transitif? Ya. Kenapa? Jika makan transportasi elemen bilangan relasi 2 dan transportasi dan sampingan elemen relasi 2 dengan asumsikan semua kebutuhan dasar, maka makan dan sampingan juga termasuk relasi 2. Makna dari relasi 2 ini, relasi ini membantu mahasiswa mengelompokkan jenis pengeluaran berdasarkan kategori yang sama, sehingga lebih mudah membuat batas maksimal per kategori. Misalnya semua pengeluaran pokok kurang dari 200.000 per minggu. Ya, selanjutnya kita akan masuk poin 4, yaitu analisis bilangan bulan. Apa yang harus kita lakukan di analisis bilangan bulan? Yang pertama kita terapkan KPK, konsep KPK-nya, yaitu kelipatan persekutuan kecil dan modulo dalam konteks pengeluaran uang saku mahasiswa. Data awal
total uang saku per minggu sama dengan 250.000. Rincian pengeluaran. Di sini ada rinciannya, jenis pengeluaran, frekuensi, jumlah, dan keterangan. Jenis pengeluaran uang makan, frekuensinya setiap 1 hari sekali. Jumlahnya itu 126. Maksudnya ini frekuensi satu hari sekali ini setiap hari dalam 1 minggu dia mengeluarkan uang untuk makan. Jadi totalnya itu dalam seminggu jumlahnya itu 126. Keterangannya itu seperti uang makan ini, keterangannya ini bahan makanan seperti sayur, daging, mie, dan lain-lain seperti air galon, minyak goreng, beras, dan gas portable. Jenis pengeluaran kedua itu transportasi. Frekuensinya itu setiap 7 hari sekali, jumlahnya itu 35. Maksudnya itu dalam 1 minggu dia mengeluarkan uang untuk transportasi itu cuma sekali, yaitu 35.000. Keterangannya ini bensin, transportasinya itu bensin karena motor memakai bensin. Jenis pengeluaran ketiga yaitu kebutuhan. Frekuensinya ini tidak bisa kita deteksi kapan mau mengeluarinya dan berapa kita jualnya. Karena ini sesuai kebutuhan, jadi frekuensinya itu sesuai kebutuhan. Jumlahnya itu 89. Kenapa 89? Karena 126 tambah 35 dikurangi 250. Inilah hasilnya 89. Di sini ya. Hasil sisa dari dua jenis pengeluaran tadi di atas. Keterangan ini token listrik, seperti token listrik, paket internet, sabun, dan lain-lain. Analisis menggunakan KPK. KPK ini digunakan untuk menentukan kapan dua kegiatan atau pengeluaran pada waktu yang sama. Nah, kita di sini kita mengetahui bahwa akan dilakukan setiap 1 hari sekali dan transportasi dilakukan setiap 7 hari sekali. Jadi KPK 1 dan 7 sama dengan 7. Baiklah, kita akan masuk ke analisis modulo. Ini data yang tadi, ini data lengkapnya yang tadi, yang nggak paham ini data lengkapnya. Jadi kita skip aja karena kita langsung ke analisis modulo. Langkah mencari modulo itu secara umumnya itu A mod B sama dengan sisa hasil bagi dari A bagi B. Nah, kita bisa membagikan setiap jumlah pengeluaran terhadap frekuensi. Karena frekuensi sama dengan setiap berapa hari, cocok tidak berbagi. Contohnya itu pertama uang makan. Frekuensi uang makan itu 1 kan, yang tadi itu 1 hari sekali kan, jadi frekuensinya 1. Jadi caranya itu 126. Kenapa 126? Karena total semua uang tadi yaitu 126 mod 1. Berapa mod 1? Karena frekuensinya 1. Jadi 126 mod 1 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 126 habis dibagi 1, sisanya itu 0. Nah, itu tadinya 0 di sini. Poin 2 itu transportasi. Frekuensinya 7. Kenapa 7? Karena transportasi itu dilakukan 1 kali dalam 7 hari. Jadi di sini ya 7 frekuensinya. Kenapa 35? Karena biayanya itu biaya uangnya itu 35.000 uang bensinnya. Jadi 35 mod 7 sama dengan 0. Kenapa 0? Karena 35 juga habis dibagi 7. Jadi sisanya 0. Baiklah, kita akan masuk ke kebutuhan. Ya, yang poin ketiga, kebutuhan. Tidak punya frekuensi. Kenapa tidak punya frekuensi? Karena ini kebutuhan itu bisa terjadi kapan saja. Jadi tidak tertentu lah intinya. Jadi kita anggap aja frekuensinya 1 lah. Jadi 89. Karena ini kan frekuensinya 89. Bukan frekuensinya. Ya, maksudnya uangnya itu 89. Uangnya ini 89. Mod 1. Mod 1 juga 89 itu juga habis dibagi 1. Jadi sama dengan 0 sisanya. Kesimpulan dari materi saya ini, perencanaan anggaran mingguan mahasiswa dapat dianalisis secara logis, sistematis, dan efisien dengan menerapkan konsep matematika diskrit secara logika, himpunan, relasi, KPK, modulo. Melalui penerapan konsep tersebut, mahasiswa dapat mengelompokkan pengeluaran, memahami hubungan antar jenis kebutuhan, serta menentukan pola dan waktu pengeluaran yang teratur, sehingga membantu dalam mengatur keuangan mingguan secara rasional, terkontrol, dan sesuai prioritas kebutuhan. Mungkin cuma ini yang bisa saya presentasikan, lebih dari kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.